teman saya, sahabat saya, diberikannya makanan ke saudara yang sedang tidak bisa makan di Pulau Rempang. Diperiksa sampai tengah malam, hampir ditangkap. Nggak tahu udah kena tangkap atau belum, saya belum mengikuti beritanya. Hanya karena memberikan makan. Susah ya mau buat baik zaman sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Jadi konflik yang terjadi masyarakat Melayu Rempang dengan pemerintah, dan akhirnya Ustadz Abdul Somad mengungkapkan, yaitu di mana ada sosok sahabatnya yang bernama Bang Burhan. Jadi Bang Burhan ini memberi bantuan makanan kepada masyarakat Melayu Rempang, di mana masyarakat Melayu Rempang di saat terjadi konflik antara pemerintah, otomatis mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya, tidak bisa melaut maupun bertani. Dan akhirnya ada sosok sahabat Ustadz Abdul Somad yang bernama Bang Burhan, yang sebelumnya memang selalu memberi bantuan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi di saat konflik Rempang terjadi, Bang Burhan ini hadir dan memberi makanan kepada mereka. Dan akhirnya pihak kepolisian memanggil Bang Burhan ini yang sahabat Ustadz Abdul Somad. Ini miris sekali ya, kok bisa ada sosok orang yang memberi bantuan kepada masyarakat Melayu Rempang yang terdampak atas konflik yang terjadi dengan pemerintah, sehingga mereka tidak bisa melaut, bertani, atau melakukan aktivitas lainnya. Ada orang yang memberi bantuan makanan malah dipanggil dari pihak kepolisian. Nah, ini surat yang diposting di akun Instagram Ustadz Abdul Somad dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Kepulauan Riau. Jadi undangan wawancara klarifikasi ditujukan kepada Saudara Burhan. Jadi ada di highlight, yaitu di poin 2. Jadi sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami informasikan kepada saudara bahwa saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi orang dan nyawa orang lain, atau paksaan perlawanan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang mengakibatkan luka-luka berat atau barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka berat, junto mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi dianggap oleh pihak kepolisian masyarakat Rempang melakukan kejahatan. Jadi Bang Burhan ini memberi bantuan makanan, ini dianggap juga memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Jadi dianggap Bang Burhan ini juga melakukan kejahatan karena sudah memberi bantuan kepada mereka yang memperjuangkan haknya, tanahnya dirampas oleh pemerintah. Ini kan benar-benar sangat miris sekali ya. Kok bisa ada orang yang dermawan membantu warga Melayu Rempang yang terdampak atas konflik dengan pemerintah untuk dirampas tanahnya, tapi malah dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan Ustadz Abdul Somad juga mempertanyakan, belum tahu bagaimana kondisi Bang Burhan tersebut, apakah ditangkap atau hanya dipanggil saja. Kok bisa ada orang yang memberi bantuan makanan dianggap adalah bagian dari kejahatan karena sudah memberi bantuan kepada mereka masyarakat Rempang yang memperjuangkan haknya supaya tanahnya tidak dirampas oleh pemerintah, dianggap itu bagian dari kejahatan. Ini kan konyol sekali. Jadi kok bisa masyarakat ini dianggap musuh dari negara? Dan inilah sosok sahabat Ustadz Abdul Somad yang bernama Bang Burhan ya. Akun Instagram Ustadz Abdul Somad yang memposting foto Bang Burhan. Jadi Ustadz Abdul Somad mengatakan Bang Burhan ini bersama teman-temannya sejak Covid dulu memang sudah biasa sedekah makanan. Dan waktu di Tiban 2 setiap Jumat mereka buat sedekah makan juga. Perbuatan ini seharusnya dibantu, kasih sumbangan, sehingga makin banyak orang yang bisa terbantu menjadi amal jariah. Di saat polisi memanggil Bang Burhan ini memang bukan melakukan kejahatan. Jadi Bang Burhan ini memang sudah lama memberi bantuan makanan kepada orang-orang yang seperti dulu terdampak di saat ada Covid maupun di hari-hari Jumat. Jadi seharusnya pemerintah bersyukur ya punya sosok orang seperti ini.
Artinya apa? Masih ada orang yang peduli terhadap masyarakat, yang memberi bantuan dan membantu mereka yang terdampak seperti konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Bukan malah dipanggil polisi untuk diminta klarifikasi yang dianggap bahwa memberi bantuan kepada masyarakat Melayu Rempang yang memperjuangkan dirampas hak tanahnya malah dianggap bagian dari kejahatan. Baik, coba kita dengar apa kata Ustadz Abdul Somad. Teman ini dipanggil oleh pihak kepolisian. Teman saya, sahabat saya yang baik, punya rumah makan, selalu memberikan makanan kepada fakir miskin. Karena sedang terjadi huru hara, ini saudara kita tidak bisa pergi ke laut, tidak ada duit. Mereka bukan orang kaya yang punya tabungan, mereka orang cari pagi makan petang, tangkap ikan, jual baru bisa makan. Berhari-hari karena heboh mempertahankan rumah kampungnya, tidak bisa pergi ke laut. Akhirnya tidak makan. Datang sahabat saya ini, dibuatkan nasi bungkus. Dia memang selalu kasih makan fakir miskin. Diberikannya makanan ke saudara yang sedang tidak bisa makan di Pulau Rempang. Diperiksa sampai tengah malam, hampir ditangkap. Nggak tahu udah kena tangkap atau belum, saya belum mengikuti beritanya. Hanya karena memberikan makan. Susah ya mau buat baik zaman sekarang ini. Dan kata Ustadz Abdul Somad, susah ya berbuat baik di zaman sekarang. Miris sekali, berbuat baik saja dianggap melakukan kejahatan. Silakan Anda beri tanggapan terhadap apa yang terjadi dengan sahabat Ustadz Abdul Somad, yaitu Bang Burhan ini. Baik, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mohonlah supaya berdoa. Yang punya ikatan Melayu, tolonglah supaya berdoa. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, Allah menolong. Berkumpul ramai-ramai, sudah banyak yang sudah tertangkap. Orang tak bisa ke laut, tak bisa mencari makan. Dikirimkan makanan, yang mengasih makan pun ditangkap juga. Kemana lagi tempat mengadu kecuali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi putus asa tak boleh. Karena syarat putus asa mesti jadi orang kafir dulu baru putus asa. Kita tak kafir, kita tak putus asa. Negeri ini punya orang Melayu, orang yang sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada semua saudara-saudara yang ada ikatan Melayu, ikatan Islam, ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di perantauan dari Sabang sampai Papua, minta kepada Allah habis sholat subuh, habis sholat maghrib, habis sholat tahajud malam, baca surah Yasin, tepat pada innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Minta kepada Allah supaya Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang punya kekuasaan, supaya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan, supaya selamatlah hendaknya kampung-kampung tua yang ada di Rempang. Al-Hazih niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita laksanakan habis sholat maghrib. Hari ini hari Ahad. Hari Ahad, hari yang pertama menurut hitungan hari. Hari Ahad, habis sholat maghrib. Hari Ahad, bulan Rabiul Awal, habis sholat maghrib, baca surah Yasin. Dilanjutkan terus, sampailah hari Allah memberikan pertolongan. Setiap habis sholat, baca surah Yasin, sampai pada innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Berkat kun fayakun ya Allah, tolong kami ya Allah.
Tolong saudara-saudara kami di Rempang. Mereka saudara kita. Bayangkan kalau itu makcik kita, pakcik kita, ayah kita, mak kita, kampung kita. Apa rasanya kalau kampung kita, rumah kita mau diambil orang? Itu lagi tinggal senjata minta tolong kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.